Hari ini kebetulan ada acara keluarga, terus dilanjut dengan acara birthday partinya aku. Sebenarnya masih di Agustus kan, tanggal 16, cuma dikarenakan nanti Agustus aku kemungkinan nggak ada di Jakarta dan nggak ada di Indonesia, jadi aku percepat gitu. Jadi ajang silaturahim, supaya saling kenal, jadi kan banyak teman juga gitu loh, lebih ke situ sih. Iya, temanya Gatsby, jadi tamunya juga harus glamor. Iya, keluarga itu udah pasti. Terus para lawyer juga diundang, termasuk Bang Farhat juga diundang. Terus ada juga Mas Uya Kuya diundang juga. Jadi harapannya di tahun ini kan banyak wishlist kayak keinginan-keinginan yang belum tercapai. Semoga tercapai di tahun ini juga kita aja. Pokoknya kasusnya semoga cepat kelar dan semoga cepat berjodoh. Ada target nggak sih tahun ini atau Nggak ada target. Kapan aja kita nargetin, tapi Tuhan yang punya kuasa. Kadang kita target nggak sesuai, mendingan ya udah kita serahin aja sama Tuhan. Kapan aja terserah. Beberapa pengacara hadir. Enggak, kecuali beliau. Enggak, karena bukan teman saya. Iya. Masih 22. Ya menanggapinya semakin bertambah usia tapi berkurang juga gitu ya. Happy sih dikelilingi orang-orang baik, sekarang lebih positif, kegiatan juga lebih positif, jadi semakin bertambah umur ya semakin naik juga pencapaiannya gitu ya. Semua yang terjadi di hidup kita tuh ada hikmahnya, termasuk kejadian kemarin. Alhamdulillah banyak banget hikmah di balik itu, termasuk kehidupan aku juga misalnya bisa jauh lebih baik dan meningkat terus gitu. Ini aspri aku, real aspri. Emang aku dari dulu, dari tahun berapa ya? 2019. Ada asisten pribadi aku, tapi yang nggak lagi masuk, emang spesial ngurusin aku. Cuman kalau anak-anak ini spesial tim hore. Buat kalau aku lagi kesepian, kalau aku lagi pengen makan sesuatu apa segala macam, mereka yang siapin gitu. Oh enggak, karena aku udah dari zaman dulu sebelum istilahnya kenal sama beliau juga aku udah ada mereka gitu loh di Sukabumi yang sering. Aku lebih senengnya tuh ya udah berasa ada temen aja sih gitu. Kebetulan kan supaya mereka juga nggak kerja kemana-mana gitu loh, ya udah kenapa nggak ke saudaranya sendiri. Karena menurut aku belum cukup waktunya, karena mereka kan masih di bawah aku ya. Jadi aku kasih hal-hal yang positif aja. Kalau itu kan termasuk hal yang nggak perlu lah mereka tahu sedalam itu gitu. Jadi nggak banyak juga sukanya gitu loh. Jadi semuanya balance. Temperamen seperti apa sih dalam hal yang positif bagi saya sih, saya nganggapnya gitu aja. Saya bagaimana sering ngelihat di syuting ya gitu ya. Kalau saya sih ya manusiawi aja sih. Setiap orang kan punya beda-beda karakter gitu ya. Kalau saya sebagai teman ya maklumin aja. Tapi tujuannya bagus sih, positif untuk perbaikan, untuk perubahan yang lebih baik lagi. Kalau bagi saya seperti itu. Supaya jalannya syuting itu lebih baik lagi, supaya lebih perfect lagi. Kalau saya itu mungkin orang lain menanggapinya beda ya, saya hargai juga, saya hormati juga gitu. Ya saling menghargai lah. Setahu aja sih ya Sule itu baik. Sule baik, kedua orangnya perhatian, ya kan, dengan teman. Cuman memang kembali lagi bagaimana sudut pandang kita memandangnya seperti apa. Mungkin ada yang bilang seperti ini, seperti itu kan hak mereka karena mereka yang ngerasa. Tapi aja sebagai teman yang udah lama kenal dia, kan sekarang gini, kalau andai kata kita sudah tidak nyaman, kita akan pergi. Tapi selagi kita nyaman, berarti kan tidak ada apa-apa gitu loh. Nah makanya kembali lagi ya mensikapi gitu loh. Intinya bukan berarti Aisyah dekat sama dia, tidak, atau membela dia, tidak. Tapi ya itu tadi, karena Aisyah merasa nyaman gitu kan, kita udah tahu sifat watak karakter dia ya, kita udah biasa gitu. Masih orang nganggep, apa yang orang ngambek
saya suruh nyanyi kan nggak mungkin. Lalu lagi ngambek nyanyi dia kan nggak mungkin ya kan. Ya biarin aja gitu, itu hak dia gitu kan. Nah, tergantung kita mensikapinya aja seperti apa gitu. Enggak juga, biasa aja. Ya mungkin buat Ais biasa aja kali ya. Tapi mungkin buat yang lain gitu kan, Ais kan nggak pernah tahu dia seperti apa gitu kan. Tapi selama waktu itu Ais masih kerja bareng sama dia ya enggak. Kalau Ais kan gini, kalau untuk permasalahan masalah rumah tangga terus atau membicarakan yang lain, Ais lebih baik yuk kita bicarain yang lain gitu. Lebih baik kita membicarakan yang bermanfaat gitu loh. Karena bukan apa-apaan. Karena kan itu urusan rumah tangga gitu kan. Walaupun lu kalau mau curhat, lu tengah malam lu curhat sama Tuhan lu gitu loh. Jangan sama temen atau sama orang. Hari ini teman lu baik, tapi ketika ada clash mereka akan cerita. Makanya Ais kenapa ketika Ais punya sapi gitu kan, Ais kalau ada masalah selalu cerita sama sapi. Alhamdulillah sapi sampai detik ini nggak pernah cerita sama yang lain gitu. Ya mungkin kan gini, kalau Mami Nunung kan perempuan beda ya, apalagi dia senior. Nah, buat kita itu Mami Nunung itu lebih orang tua buat kita gitu. Ngeri ya, udah tahu ngeri bukannya kita pulang. Ya intinya seperti itu gitu kan ya. Mungkin buat Mami Nunung seperti itu, tapi jujur Mami Nunung itu tempat curhatnya Sule gitu kan, dalam arti sekarang suka minta pendapat karena memang dia orang tua kita gitu kan. Ya balik lagi sih, selama ini sih saya lihat sih enak-enak aja sih. Tolongin aku guys, aku lagi di rumah sakit sama dokter Sarah. Halo dokter Sarah. Nggak boleh nangis loh, udah live. Iya makanya. Bagus lah, pressure ya, ketika nangis. Ya jadi aku lagi live Instagram guys. Ini aku kemarin jatuh, terus akhirnya malam. Kayak jam 11.30. Ini aku luka, robek sih. Kak Vivi tolong kak, udah mau disuntik. Aku ini dong, kompres Ya dulu. Allahu Akbar. Jadi ini aku kemarin jatuh, terus kena ini guys, kena fire hydrant. Jadi awalnya sebenarnya ini kecelakaan. Jadi kocak sih sebenarnya kejadiannya. Kita tuh lagi nonton film di bioskop. Nah terus ada ulang tahun teman aku. Kita tuh lagi main-main. Ini kayak anak kecil sih sebenarnya, lagi main pakai balon-balonan. Terus nggak tahu gimana caranya, mungkin aku kayak lagi menghindar apa kena ini kan main balonnya kan kenceng-kenceng gitu kan. Aku menghindar, terus kena ujungnya ini yang fire extinguisher itu loh. Terus beng gitu, tau-tau aku pikir lah kok langsung pusing gitu kan, kok langsung agak-agak muter nih gitu. Tau-tau pas dilihat sama teman aku, kacamata aku udah patah, terus langsung berdarah lah, kayak waduh ini dalam nggak ya gitu. Akhirnya kita ke rumah sakit. Cuman semalam pas ke rumah sakit nggak ada yang bisa ngejahit karena katanya butuh spesialis yang bisa ngejahit biar nggak jelek hasilnya. Serius dalam dok? Lebih dalam mana sama cinta aku buat dia? Kamu mau aku jawab atau enggak? Iya dok. Dalam sih, nggak bisa. Bohong dok, dalam dok. Dalam kayak Sedalam samudra. Tuh, baru kelihatan jelas karena dielap kan ketutupan darah ya dok. Dok, ini udah selesai dok. Ngocor dok. Iya, jadi kelihatannya kecil, tapi aku bingung dari semalam kok ngocor terus nggak berhenti gitu. Ternyata pas dilihat dalam kena gitu, jadi banyak jahitan di dalamnya. Iya pas semalam nggak berasa sakit, cuman kayak toto pusing aja gitu loh, pusing terus berdarah. Nah cuman begitu udah agak maleman sebelum tidur tuh mulai kayak nyeri nyutan terus susah tidur. Cuman udah nggak apa-apa, sudah minum obat sekarang. Katanya sih parah, harusnya iya aku kan bilang dok please jangan dijahit. Kata dokternya nggak harus dijahit ya karena
dalam. Jadi meskipun cuman segini kan, tapi kan itu ternyata dalam, dan ternyata aku keras banget ini ngebentornya, tapi nggak sadar, makanya bodoh, aku bilang bodoh banget kejadiannya. Konyol. Makanya guys, pelajarannya adalah jangan pernah main balon-balonan sama teman kalian di dalam bioskop. Bisa kayak gini jadinya. Aku ditemenin sama sahabat-sahabat aku juga, sama ya adalah yang nemenin ke rumah sakit, yang ngantar, bahkan pas operasi juga ditemenin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.